Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan Subajo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayub Abdul Hamid. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Teknik Program Studi Pertambangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Jadi, sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sering digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara, dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan, baik itu perdagangan dari dalam negeri maupun perdagangan dari luar negeri. Bahkan bangsa-bangsa asing yang masuk ke Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Untuk saat ini, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Misalnya yang pertama, Prasasti Talangkuo di Palembang pada tahun 684, dan yang kedua Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 680. Jadi alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia adalah karena yang pertama, bahasa Melayu telah dipakai sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Yang kedua, sistem bahasa Melayu lebih sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, bahasa Melayu telah dipakai oleh seluruh suku bangsa di Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat reseptif, artinya mudah menerima pengaruh dari bahasa asing maupun bahasa daerah untuk memperkaya kosakatanya sendiri. Yang kedua, setelah kemerdekaan. Jadi, setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, telah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat sebuah pasal, yaitu pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi untuk saat ini bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan baik dari segi kosakatanya maupun dari segi tata bahasanya. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 atau dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda yang berbunyi, yang pertama, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda pada poin ketiga tadi merupakan suatu atau sebuah pernyataan tekad bahwasannya bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia sendiri, sehingga pada tahun 1928 ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa nasional, sedangkan pada tahun 1945 ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa negara. Baik, di sini kita harus mengetahui peristiwa-peristiwa penting apa sajakah yang berhubungan dengan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia sebelum maupun setelah kemerdekaan. Oke, let's go. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahwasannya bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Bahwasannya kita sebagai bangsa Indonesia sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Karena jika tidak menggunakan secara baik dan benar, maka keberagaman bahasa tidak bisa disatukan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Jadi salah satu lambang identitas suatu negara bisa diwujudkan diantaranya adalah melalui bahasanya sendiri. 3. Alat berhubungan antar budaya antar daerah.
bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahwasannya bahasa Indonesia bisa menyatukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa. 4. Alat pemersatu. Bahwasannya perpecahan bisa dihindari karena suku-suku bangsa di Indonesia merasa satu dengan bahasa nasionalnya, sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. Bahwasannya bahasa Indonesia telah banyak digunakan dalam kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan dibutuhkan suatu bahasa yang seragam, sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Yang ketiga, alat berhubungan resmi negara. Bahwasannya kepentingan pembangunan dan pemerintahan memerlukan bahasa sebagai alat berhubungan, sehingga komunikasi tidak terhambat. Yang keempat, alat pengembangan iptek. Bahwasannya bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Bab 15 Pasal 36 pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi untuk memperjelas, perhatikan contoh kasus berikut ini. Let's go. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga bisa memberikan referensi dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian, saya Ayub Abdul Hamid. Syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah jauh dan salam pendidikan. Merdeka, merdeka, merdeka.